Selamat jumpa saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan. Saya Suster Maria Bernadette FCH akan membawakan renungan singkat hari Rabu 11 Januari 2017. Marilah kita memohonkan rahmat karunia Allah agar hati dan budi kita dimampukan untuk menerima sabdanya, untuk memahami rencana dan kehendaknya, dan dimampukan pula sebagai pelaksana sabda. Renungan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui bacaan hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita banyak hal penting untuk hidup kita sebagai umat Allah. Dalam ayat 30, para murid segera memberitahukan kepada Yesus tentang ibu mertua Simon yang terbaring sakit demam. Dan Yesus datang serta melenyapkan demamnya. Pesan penting di bagian ini adalah kita sebagai murid-murid Yesus mempunyai ruang khusus di hati Yesus. Keluhan kita didengar, kegalauan kita diapresiasi, dan Yesus punya cara untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kepercayaan butuh bukti, yaitu sikap hati kita bahwa bila kita sudah datang padanya dan jujur, maka selebihnya kita belajar menyerahkan, karena ada satu masa bahwa kita tidak akan mampu untuk memahami kehendak Allah. Dan pada saat itu yang kita lakukan adalah berserah. Dalam ayat 31 termaktub pesan khusus pula, yaitu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Jadi pesan pentingnya adalah setelah kita mengalami kasih Allah, setelah kita mengalami penyembuhan dari Allah, maka kita pun mempunyai tugas khusus, yaitu melayani Tuhan melalui sesama. Kalau kita mengalami belas kasih Allah, kalau kita mengalami cinta kasih Allah melalui saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bahkan mungkin kita pun bisa merasakan bahwa kita pun juga memperoleh kasih karunia Allah dari orang-orang yang kita anggap musuh kita. Maka rahmat yang kita peroleh itu dan kita alami itu, biarlah pula orang lain ikut merasakannya. Kita menyalurkan kepada orang-orang yang kita jumpai dengan wujud mungkin senyum kita, sapaan kita, atau perhatian kita dengan cara-cara yang lain, atau dengan doa-doa kita mendoakan orang lain. Kita sebut nama-nama yang akan kita ciprati dari sukacita yang kita alami itu.
rahmat baik yang kita peroleh, maka hal baik pula lah yang akan kita bagikan kepada orang lain. Dalam ayat 33 dan 34 tertulis bahwa berkerumunlah seluruh penduduk kota dan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit dan mengusir setan. Yesuslah sang penyembuh, dan kita sebagai murid-muridnya hanya dibutuhkan untuk kesediaan kita datang dan selalu ada di dekatnya, dan dalam melakukan apapun bersumber dari Yesus sendiri, maka macam-macam penyakit akan dilenyapkan. Dan yang tak kalah menariknya bahwa pada ayat ini setan mengenal Yesus. Setan tahu kalau Yesus adalah anak Allah. Maka setan langsung ngacir ketika diusir oleh Yesus. Setan tahu kalau Yesus mampu membinasakan mereka. Yesus melarang setan berbicara karena Allah mau manusia mengenal Allah karena pengalaman imannya sendiri, pengalaman akan perjumpaan dengan Allah, dan Allah lah yang memperkenalkan dirinya pada manusia, bukan setan. Karena Allah tidak butuh kesaksian setan. Dan sebagai penutup, pesan Yesus jelas melalui tindakannya yang dilukiskan dalam Injil hari ini, yaitu sebelum melanjutkan tugas perutusannya atau sebelum melakukan tugas perutusannya, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Mari kita lakukan dalam hidup harian kita. Ketika kita akan melakukan dan menjalankan tugas-tugas kita, maka kita memohonkan rahmat perlindungan, kita mohonkan rahmat khusus agar Allah pun selalu menyertai kita, sehingga apapun yang kita lakukan berkenan pada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.